Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empowers, selamat datang dalam program Energi Cerdas, Praktik Penggunaan Energi Efisien di Rumah Tangga. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 18 yang beranggotakan saya sendiri, Sanindari Sekianti Maransyah, bersama dua rekan saya yaitu Nahdah Diana dan Saci Amanda Paramita yang akan membahas tentang manajemen energi dalam penggunaan alat rumah tangga dan kegiatan sehari-hari. Di tengah tantangan lingkungan dan kebutuhan akan konservasi sumber daya, penting bagi kita untuk memahami peran penting penggunaan energi yang efisien di rumah tangga. Program ini didedikasikan untuk memberikan wawasan dan panduan praktis tentang cara menggunakan energi secara cerdas sehingga kita dapat mengurangi jejak karbon kita dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan. Dalam lingkup rumah tangga, penggunaan energi yang tidak efisien tidak hanya mengakibatkan pemborosan sumber daya, tetapi juga berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Oleh karena itu, melalui program ini, kita akan menjelajahi strategi dan taktik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi konsumsi energi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dengan memahami pentingnya praktik penggunaan energi yang efisien, kita dapat tidak hanya menghemat biaya dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Mari bersama-sama menjadikan rumah tangga kita sebagai tempat di mana energi digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Ayo mulai perjalanan menuju energi cerdas. Selamat datang di modul praktik hidup hijau di rumah tangga, penggunaan energi yang efisien. Kami berterima kasih atas komitmen Anda untuk mengambil langkah nyata dalam menerapkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Modul ini dirancang untuk memberikan Anda pengetahuan, keterampilan, dan inspirasi dalam mengadopsi praktik hidup hijau di rumah tangga dengan fokus pada efisiensi penggunaan energi. Dewasa ini, permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menjadi semakin nyata dampaknya terhadap kehidupan kita. Salah satu langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah dengan mengubah cara kita hidup, terutama dalam hal penggunaan energi di rumah tangga. Melalui modul ini, Anda akan diajak untuk memahami pentingnya hidup hijau dan efisiensi energi, serta bagaimana penerapannya dapat menghasilkan manfaat tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga untuk kesejahteraan dan keuangan keluarga Anda. Kami percaya bahwa setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, menuju gaya hidup yang lebih hijau dan efisien energi adalah langkah yang berharga. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat untuk membuat perbedaan untuk rumah kita, komunitas kita, dan planet yang kita cintai. Di segmen 1 ini, kita akan membahas tentang pengenalan tentang manajemen energi. Manajemen energi merupakan pendekatan yang terstruktur untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan energi. Ini melibatkan pemantauan, pengukuran, dan analisis konsumsi energi di berbagai sektor, termasuk rumah tangga. Tujuan utama dari manajemen energi adalah untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi pemborosan energi, dan mengidentifikasi peluang untuk penghematan energi. Pentingnya manajemen energi di rumah tangga tidak dapat dipandang remeh. Rumah tangga merupakan salah satu sektor terbesar dalam konsumsi energi, termasuk listrik, gas, dan bahan bakar. Dalam konteks manajemen energi menjadi kunci untuk mengurangi biaya energi dan mengurangi dampak lingkungan dan konsumsi energi berlebihan. Di pengenalan tentang manajemen energi, kita akan membahas tentang konsep dasar tentang apa itu manajemen energi. Konsep dasar tentang manajemen energi mencakup beberapa hal yang penting untuk dipahami. Yang pertama adalah pemantauan konsumsi energi. Ini melibatkan pengukuran dan pemantauan secara teratur terhadap penggunaan energi di berbagai area atau peralatan di rumah tangga. Pemantauan ini membantu untuk memahami pola konsumsi energi dan mengidentifikasi area-area di mana energi diboroskan. Setelah pemantauan dilakukan, langkah-langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pemborosan energi. Ini mencakup pengenalan perangkat atau kebiasaan yang menyebabkan konsumsi energi yang tidak efisien. Identifikasi ini penting untuk menentukan area-area di mana perbaikan dapat dilakukan. Setelah identifikasi pemborosan energi dilakukan, langkah selanjutnya adalah merencanakan dan mengimplementasikan tindakan perbaikan. Ini bisa berupa penggantian peralatan atau perangkat dengan versi yang lebih efisien energi, perbaikan isolasi rumah, atau mengubah kebiasaan penggunaan energi. Setelah tindakan perbaikan dan diimplementasikan,
Penting untuk terus memantau konsumsi energi dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil. Evaluasi ini membantu untuk menentukan apakah perbaikan yang dilakukan efektif atau apakah ada perubahan yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah edukasi dan kesadaran. Hal ini melibatkan pendidikan anggota rumah tangga tentang pentingnya penggunaan energi yang efisien, serta cara-cara untuk mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Kesadaran ini penting untuk memotivasi perubahan perilaku yang berkelanjutan. Melalui penerapan konsep dasar ini, rumah tangga dapat meningkatkan efisiensi energi mereka, mengurangi biaya energi, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Manajemen energi bukan hanya tentang mengurangi konsumsi energi, tapi juga tentang menciptakan kesadaran akan pentingnya penggunaan energi yang bijaksana dan berkelanjutan. Selanjutnya, dengan saya, Satya Manda Paramita akan menjelaskan pentingnya pengelolaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa sih pengelolaan energi dalam kehidupan sehari-hari itu penting? Karena pengelolaan energi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa alasan, seperti mengelola energi dengan efisien dapat membantu mengurangi biaya energi secara signifikan. Dengan mematikan perangkat listrik yang tidak digunakan, menggunakan peralatan yang efisien energi, dan menerapkan praktik penghematan energi lainnya, konsumen dapat mengurangi tagihan listrik dan bahan bakar mereka. Selain itu, pengelolaan energi yang baik juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan. Konsumsi energi yang berlebihan dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang berkontribusi pada pemanasan global, perubahan iklim, dan masalah lingkungan lainnya. Dengan mengurangi konsumsi energi, kita dapat membantu memperlambat laju perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan memahami pentingnya pengelolaan energi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk menggunakan energi dengan bijaksana dan efisien. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi keuangan pribadi kita, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Setelah melakukan praktik pengelolaan energi yang efisien, kita akan mendapatkan dampak positif yang signifikan, seperti dengan mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu, rumah tangga dapat mengurangi tagihan energi mereka secara signifikan. Dampak positif selanjutnya adalah dengan mengurangi konsumsi energi, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang berkontribusi pada perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya. Selain itu, dengan memahami dampak konsumsi energi pada lingkungan, individu dan organisasi dapat mengadopsi perilaku yang lebih berkelanjutan, mendukung kebijakan dan program lingkungan yang progresif. Dengan memperhitungkan semua dampak positif ini, praktik pengelolaan energi yang efisien tidak hanya menguntungkan individu dan organisasi secara finansial, tetapi juga memiliki dampak yang positif pada lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam segmen 2, penggunaan alat rumah tangga yang efisien energi. Penggunaan alat rumah tangga yang efisien energi merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan efisiensi energi di rumah tangga, seperti saat membeli alat rumah tangga baru, pastikan untuk memilih yang memiliki label efisiensi energi tinggi, matikan alat yang tidak digunakan seperti televisi, komputer, lampu, dan alat perangkat lainnya, serta lakukan pemeliharaan rutin pada alat rumah tangga Anda. Seperti membersihkan filter udara pada AC, membersihkan kisi-kisi pada kulkas, dan memeriksa sistem pembuangan pada mesin cuci. Dengan menerapkan praktik-praktik tersebut, Anda dapat menggunakan alat rumah tangga dengan lebih efisien energi, mengurangi konsumsi energi, dan menghemat biaya listrik Anda. Selain itu, praktik ini juga dapat membantu menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim. Selanjutnya adalah identifikasi alat rumah tangga yang menggunakan banyak energi. Berikut merupakan beberapa alat rumah tangga yang menggunakan banyak energi seperti AC. AC adalah alat rumah tangga yang juga dapat menggunakan banyak energi, terutama jika digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan rumah dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah kulkas. Kulkas adalah alat rumah tangga yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan oleh karena itu menggunakan energi secara terus-menerus. Selanjutnya adalah mesin cuci. Mesin cuci juga merupakan penggunaan energi yang signifikan dalam rumah tangga. Proses pencucian dan pengeringan membutuhkan listrik, dan penggunaan mesin cuci secara teratur dapat meningkatkan konsumsi energi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan penggunaan energi dari alat-alat rumah tangga ini dan mencari cara untuk mengurangi konsumsi energinya, baik dengan menggantinya dengan versi yang lebih efisien energi atau dengan mengadopsi praktik penggunaan yang lebih bijaksana.
Setelah mengidentifikasi alat rumah tangga yang menggunakan banyak energi, yang perlu kita tahu selanjutnya adalah strategi untuk mengurangi konsumsi energi alat-alat rumah tangga seperti penggunaan peralatan berlabel energi rendah atau efisien. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi energi alat-alat rumah tangga, termasuk penggunaan peralatan berlabel energi rendah atau efisien. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat Anda terapkan, yaitu saat membeli peralatan rumah tangga baru. Pastikan untuk memilih yang memiliki label efisiensi energi tinggi, seperti label Energy Star. Selanjutnya, ketika memilih di antara opsi yang tersedia, prioritaskan penggunaan peralatan yang lebih efisien energi. Misalnya, pilihlah mesin cuci dengan fitur beban variabel yang dapat mengurangi konsumsi energi, atau pilihlah AC dengan rating Seasonal Energy Efficiency Ratio yang tinggi. Selanjutnya adalah matikan peralatan yang tidak sedang digunakan, bukan hanya dalam mode standby, bahkan peralatan dalam mode standby dapat menggunakan energi yang cukup besar. Gunakan saklar daya untuk memutuskan aliran listrik yang ke peralatan saat tidak digunakan. Dalam menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat mengurangi konsumsi energi alat rumah tangga Anda dan menghemat biaya energi Anda sambil mendukung lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya adalah tips tentang cara menggunakan alat-alat rumah tangga dengan lebih efisien untuk menghemat energi. Berikut adalah beberapa tips tentang cara menggunakan alat-alat rumah tangga dengan lebih efisien untuk menghemat energi. Antara lain, gunakan lampu LED atau lampu fluoresen kompak yang lebih efisien energi, kemudian matikan lampu saat tidak diperlukan dan manfaatkan cahaya alami sebanyak mungkin, lalu atur suhu AC pada tingkat yang nyaman. Hindari pengaturan yang terlalu rendah, bersihkan filter AC secara teratur untuk memastikan aliran udara yang optimal, gunakan siklus pencucian yang sesuai dengan beban pakaian mencuci. Selanjutnya, hindari mengisi mesin cuci secara berlebihan, dan lainnya. Dengan menerapkan tips-tips ini, Anda dapat menggunakan alat-alat rumah tangga dengan lebih efisien, mengurangi konsumsi energi, dan menghemat biaya energi Anda sambil mendukung lingkungan yang lebih berkelanjutan. Segmen 3, pengelolaan energi dalam kegiatan sehari-hari. Strategi untuk mengurangi jejak karbon dalam kegiatan sehari-hari. Ada banyak strategi yang dapat Anda terapkan untuk mengurangi jejak karbon dalam kegiatan sehari-hari. Di antaranya, matikan lampu, peralatan elektronik, dan perangkat lainnya saat tidak digunakan. Ganti lampu pijar dengan lampu LED yang lebih efisien energi, dan pertimbangkan untuk menggunakan peralatan dengan label Energy Star untuk mengurangi konsumsi energi. Selanjutnya, kurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berkendara lebih sedikit atau menggunakan transportasi alternatif seperti kereta api, bus, atau kereta bawah tanah. Pertimbangkan juga untuk beralih ke kendaraan listrik atau hibrida. Selanjutnya, tingkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan dari kegiatan sehari-hari Anda dan bagaimana mengurangi jejak karbon. Ajak keluarga, teman, dan rekan kerja untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan karbon. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat membantu mengurangi jejak karbon pribadi Anda dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan secara keseluruhan. Cara mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan energi dalam kegiatan harian. Untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan energi dalam kegiatan harian, ada beberapa langkah yang dapat kalian lakukan. Antara lain, mengurangi penggunaan lampu saat siang hari adalah langkah yang bagus untuk menghemat energi. Gunakan cahaya alami sebanyak mungkin dengan membuka tirai atau jendela. Selain itu, pastikan untuk mematikan lampu ketika kalian meninggalkan ruangan, bahkan jika kalian hanya akan meninggalkannya sebentar. Selanjutnya, identifikasi peralatan listrik yang tidak perlu digunakan atau dapat dihemat energinya. Matikan peralatan elektronik saat tidak digunakan dan hindari mode standby. Gunakan peralatan dengan label efisiensi energi tinggi dan atur suhu pada pemanas, AC, dan pengatur lainnya agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, lakukan pemeliharaan rutin pada peralatan dan sistem energi kalian. Pastikan filter AC bersih, peralatan listrik terhubung dengan baik, dan perangkat elektronik bekerja dengan efisiensi maksimal. Selanjutnya, tingkatkan kesadaran tentang pentingnya penghematan energi di antara anggota keluarga, teman, dan rekan kerja kalian. Berbagi tips dan praktik penghematan energi dengan mereka dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih efisien energi. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan energi dalam kegiatan harian,
kalian dapat mengurangi tagihan energi kalian, mengurangi jejak karbon, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada kuis yang bisa kalian kerjakan untuk mengukur pemahaman kalian tentang penggunaan energi efisien. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa penggunaan energi efisien adalah langkah krusial dalam upaya kita untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan mengadopsi praktik-praktik seperti memilih peralatan rumah tangga dengan label efisiensi energi tinggi, mengoptimalkan penggunaan transportasi yang ramah lingkungan, dan memanfaatkan sumber energi terbarukan, kita dapat mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu dan menurunkan jejak karbon kita. Selain menghemat biaya dan meningkatkan kesehatan kita, penggunaan energi efisien juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Dengan kesadaran yang meningkat dan komitmen untuk bertindak, kita dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi planet kita dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Selain itu, kita juga menyediakan barcode. Untuk dapat melihat lebih lengkap isi modul ini, kalian bisa banget scan barcode yang sudah tertera. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas partisipasi dan perhatian Anda dalam mempelajari modul tentang penggunaan energi efisien. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Anda dan lingkungan sekitar. Penggunaan energi efisien adalah langkah kecil, namun berarti dalam menjaga keberlanjutan bumi kita. Terima kasih atas dukungan dan komitmen Anda untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kita mencapai akhir dari materi tentang penggunaan energi efisien. Semoga informasi yang telah dibagikan menjadi landasan bagi langkah-langkah praktis dalam mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Mari bersama-sama terus berkomitmen untuk mengadopsi praktik-praktik yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita dapat berkontribusi pada keberlanjutan planet ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Ayo bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk semua.